Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa tidak nyaman karena tindakan orang lain yang bersifat seksual? Jadi, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan seks, tetapi dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Ini bisa berupa sentuhan yang tidak diinginkan, ucapan bernada cabul, tatapan atau isyarat yang melecehkan, atau bahkan paksaan seksual. Jadi, kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu kekerasan seksual agar kita bisa mencegah dan melindungi diri. Secara umum, kekerasan seksual adalah perilaku menyimpang yang menyerang penghormatan dan tubuh seseorang secara seksual. Dalam hukum Indonesia, kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendah, menyerang atau memaksa secara seksual seseorang baik secara fisik, verbal maupun psikologi tanpa persetujuannya. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Dampaknya bisa berat bagi korban seperti trauma psikologi, gangguan kesehatan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, kekerasan seksual bisa muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa jenis yang sering terjadi. Yang pertama, pelecehan verbal, seperti menggoda, bersiul, atau bernada cabul. Dan yang kedua, pelecehan fisik, menyentuh bagian tubuh tanpa izin. Yang ketiga, pemaksaan seksual atau pemerkosaan. Yang keempat, eksploitasi seksual, memanfaatkan tubuh seseorang untuk kepentingan sendiri. Dan yang kelima, kekerasan seksual digital, seperti menyebarkan video atau foto tanpa izin. Banyak masalah yang muncul saat membahas kekerasan seksual. Korban sering merasa takut, malu, atau disalahkan, sehingga enggan melapor. Masyarakat pun kadang menyudutkan korban daripada mendukungnya. Kurangnya edukasi juga membuat banyak orang tidak menyadari batasan antara sikap sopan dan pelecehan. Di sisi lain, akses layanan pengaduan masih terbatas dan belum sepenuhnya ramah bagi korban. Ini semua menjadi tantangan besar yang perlu kita atasi bersama. Nah, penting kita pahami bahwa kekerasan seksual bisa siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Mereka bisa mengalami trauma berat sehingga merasa tidak aman, bahkan enggan menjalani aktivitas sosial. Sementara pelaku kekerasan seksual tidak selalu orang asing, bisa jadi orang yang kita kenal dekat, baik itu teman, pacar, guru, bahkan anggota keluarga itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu saling menjaga dan membangun lingkungan yang aman, saling dan menghormati. Jika kamu atau seorang yang kamu kenal terjadi korban kekerasan seksual, ingatlah kamu tidak sendiri. Segera cari bantuan dari orang yang dipercaya seperti orang tua, guru BK, dan teman. Simpan bukti yang ada seperti pesan, foto, rekaman, atau saksi-saksi. Kamu juga bisa melapor ke lembaga yang tepat seperti UPTD, PPA, Komnas Perempuan, dan lembaga bantuan hukum. Melapor adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Ini adalah langkah awal untuk melindungi diri dari orang lain. Seksual adalah masalah serius yang bisa terjadi pada siapa saja. Kita semua punya tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikannya. Caranya, hormati batasan orang lain, jangan menyalahkan korban, dan berani bicara kalau melihat dan mengalami kekerasan. Data menunjukkan bahwa anak-anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Dalam catatan perlindungan anak, jumlah kasus anak sebagai pelaku tahun 2016 terdapat 146 kasus, 2017 naik jadi 168 kasus, 2018 ada 161 kasus, 2019 meningkat jadi 183 kasus, dan 2020 tercatat 44 kasus. Ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi bisa membuat anak tidak sadar bahwa tindakannya salah. Jadi, pentingnya bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan peduli. Ayo bersama-sama ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Karena mencegah kekerasan seksual dimulai dari kita. Sekian, terima kasih.